Bersabar, istiqomah, pegang teguh kebenaran yang Anda. Mereka, para sahabat Nabi, adalah orang-orang yang langsung menyaksikan turunnya wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata Ibnu Mas'ud, apa yang disampaikan oleh para sahabat maka peganglah. Kenapa? Karena keselamatan ada dengan cara seperti itu. Mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dalam memahami agama. Karena kalau memahami agama Islam, walaupun dia hafal Quran 30 juz, walaupun dia hafal hadis ribuan hadis, tetapi dia memahami Quran ataupun hadis dengan pemahaman selain pemahaman para sahabat Nabi, maka akan menyimpang dan tersesat. Terbukti di zaman sekarang banyak qari-qari yang bacaan Qur'annya aduhai merdunya, tajwidnya fasih, hafalannya 30 juz yang mungkin antum pun kalah. Yang kita ini masih berjuang untuk juz 30. Mereka sudah hafal 30 juz, tetapi memahami dalil tidak dengan pemahaman as-salafus salih, tidak dengan pemahaman 3 generasi terbaik umat manusia. Akhirnya apa? Tetap menyimpang, tetap tersesat. Na'udzubillah. Walaupun hafal misalkan letak ayatnya di sini, nama suratnya ini nomor sekian, ayat kesekian, letaknya di pojok kiri bawah sedikit. Tapi ketika memahami dalil dengan pemahaman selain pemahaman para sahabat, apa yang terjadi? Rusak, akidahnya hancur. Mengatakan Rasulullah enggak pernah salat tahajud, mengatakan Allah enggak mungkin turun ke langit dunia, mengatakan Allah tidak beristiwa di atas arasy, mengatakan bla 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 dari penyimpangan-penyimpangan akidah Islam. Na'udzubillah. Karena apa? Karena memahami dalil, walaupun dalil itu sahih, tetapi tidak dengan pemahaman 3 generasi terbaik umat manusia. Sampai kata Imam Muhammad bin Abi Bakar Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, siapa yang taklid mengikuti para sahabat, walaupun dia tidak tahu dalilnya, tetapi dia melakukan sesuatu, berakidah sesuatu, mengucapkan sesuatu dengan alasan saya ikut sahabat Nabi, maka dengan itu dia sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini tidak akan didapat kalau kita taklid atau mengikuti selain generasi sahabat Nabi. Antum misalkan baca sebuah riwayat keterangan dari Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas atau siapapun sahabat dan riwayat hadisnya sahih. Kemudian antum mengamalkan itu. Antum hanya mendengar kata Ibnu Abbas, lakukan bla bla bla. Antum lakukan. Ketika ditanya apa dalil Qur'annya, antum geleng kepala, enggak tahu. Ketika ditanya apa hadis nabinya, ucapan nabi atau perbuatan nabinya, antum tambah geleng kepala, lebih keras lagi. Enggak tahu. Tetapi itu sudah berpahala. Kenapa? Karena taklidnya kepada para sahabat. Subhanallah. Sedangkan taklid kepada selain sahabat Nabi itu tercela. Apalagi taklid kepada guru-guru di zaman sekarang. Berbahaya jemaah. Kita mengikuti guru, kita mengikuti ulama, kita mengikuti ustadz, itu harus dengan alasan dalil. Kenapa antum ikut ustadz tersebut dalam berpendapat masalah ini? Ya, saya pernah dengar ustadz itu mengatakan bla 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 dan itu sesuai dengan dalil. Ini dalilnya. At-Taubah ayat 100 misalkan. Ini dalilnya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini alasan keempat jamaah. Karena para sahabatlah yang lebih faham tentang bagaimana maksud ilmu agama Islam yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu masih terjaga di zaman tabi'in, masih terjaga di zaman tabi'ut tabi'in. Karena Rasulullah menjamin tadi 3 generasi saja. Adapun generasi keempat, kelima dan seterusnya kata Nabi pasti di tubuh mereka ada kerusakan atau penyimpangan. Ini teman-teman barakallahu fikum, pentingnya kita mengenal 3 generasi terbaik umat manusia. Karena dengan mengenal mereka, maka kita akan tahu jalan keselamatan itu kemana. Kita akan tahu
menuju surga Allah itu dengan cara apa? Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Bagaimana bisa kita sayang dan cinta kepada para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in kalau kita tidak kenal keutamaan mereka, tidak tahu sejarah biografi hidup mereka?